Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Zuma Herbal. Halo teman-teman, kali ini pagi-pagi sekali saya sudah hadir di sini untuk menyapa kalian, dan saya kebetulan ada berita duka dari saudara saya. Jadi saya punya adik ipar, dan adik ipar ini punya kakak. Kakaknya dipanggil Allah tadi pagi jam 4.15 menit. Beliau sakit diabetes juga, dan terakhir ketahuan gula darahnya itu sudah 800. Nah itu teman-teman ya, memang sih semua sudah kodar ya teman-teman ya. Memang jalannya mungkin di situ. Beliau usianya juga belum tua-tua banget, belum 60, kira-kira sekitar 58-an insya Allah. Masih orang yang masih cantik, putih, masih badannya juga gemuk, seger. Nggak gemuk banget sih, sejak sakit itu nggak gemuk banget. Nah anehnya itu bisa nggak ketahuan sampai gula darahnya itu 800. Kok bisa? Itu yang kita bahas hari ini ya teman-teman ya. Bukan saya ya semua itu memang kodar, tapi kita boleh ikhtiar dong ya. Dan kita bisa mengambil pembelajaran di sini bahwa penyakit diabetes mellitus itu kalau dibiarkan dan kita tenang-tenang, tidak tahu atau pura-pura nggak tahu, bahkan karena memang sih sebagian orang itu tubuhnya itu ada yang kuat, dia itu nggak ngerasain apa-apa gitu loh. Jadi teman-teman, mari kita rawat. Kalau kalian sudah pernah gula darah tinggi, jangan pernah mengharapkan bahwa itu bisa turun secara alami tanpa kamu apa-apain ya. Jadi kalian tuh harus yakin bahwa penyakit itu adalah penyakit yang mematikan, ibu penyakit itu. Karena dalam jangka panjang, diabetes itu bikin darah kita itu kental. Kalau sudah gula darah diperiksa 165 misalnya, nah itu sudah nggak normal gitu loh. Nah itu kita harus mulai menjaga, hati-hati, ngurangin gula, ngurangin karbo gitu loh. Jadi ibaratnya tubuh kita itu kalau sudah diperiksa ternyata gula darah sewaktu 165 itu sudah termasuk tinggi. Saya dulu awal-awalnya juga begitu. Saya periksa waktu itu kira-kira mungkin 6 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Gula darah sewaktu itu 140 sekian gitu. Nah dokternya sudah bilang sama saya, "Ibu, ini lampu kuning," katanya. "Hati-hati ya Bu, apalagi Ibu ada turunan." Ibu saya emang diabetes ya, nenek saya juga, tante saya juga. Tapi bapak saya enggak, ibu saya aja sama nenek. Nah begitu dikasih tahu gitu, saya tetap aja tuh nyantai. Mestinya saya dulu kalau misalnya saya mau, waktu dikasih tahu dokter pertama kali 150 itu, mestinya saya sudah nggak minum manis. Tapi memang saya dasarnya juga bandel. Saya itu seneng banget minum es teh manis. Seneng banget. Sehari itu bisa 2 kali loh. Terus saya itu bangga banget. Saya masih bisa loh minum pagi kopi segelas pakai gula, ntar sore minum lagi teh, belum saya makan nasi nambah. Nah saya sudah diingatkan sama adik saya waktu itu, "Mbak, hati-hati loh, kalau udah sakit DM tuh nggak bisa sembuh," kata adik saya gitu. Tapi saya bangga aja, saya dalam hati ini, saya tahu obatnya ini, saya kan herbalis, saya bisa bikin jamu kok, saya bisa membuat jamunya orang-orang, pasien-pasien aja saya bisa. Jadi saya tenang, kan ada obatnya. Ternyata nggak segampang itu teman-teman ya. Kalau DM itu nggak ada obatnya, kecuali harus merubah pola makan, itu aja ya. Nah kalau herbal berarti nggak ada gunanya dong Bu? Ada, herbal ada untuk radangnya, untuk komplikasi lainnya, misalnya gatel-gatelnya, darah tingginya, kolesterolnya, itu pakai obat herbal, itu bisa. Tapi untuk nurunin gula darah, untuk menstabilkan
gula darah kita tuh supaya normal itu nggak bisa, hanya herbal aja tuh nggak bisa. Harus pola makan itu yang dirubah. Gitu ya teman-teman, paham kan? Nah, bagi kalian yang baru datang di channel Zuma Herbal, kami ini sedang membicarakan penyakit diabetes mellitus, penyembuhannya dengan diet keto-ketoan atau semi keto. Kenapa saya bilang keto-ketoan? Ya karena saya nggak pelek begitu. Kalau peraturannya keto itu kan sangat ekstrim ya, macam-macam sih keto itu macam-macam. Ada yang namanya ketogenik, ketofastosis, keto fit. Nah, saya sendiri Zuma Herbal aja namanya. Tapi saya tetap memakai zero karbo kalau bisa ya, dan low karbo kalau nggak bisa gitu. Nah, itu teman-teman. Dan kebanyakan mereka yang sudah mempraktekkan diet-diet saya ini, alhamdulillah, semua itu turun. Kalau ada yang bilang nggak turun, saya tanya, coba makannya apa? Nah, setelah dia cerita, dia bilang ternyata dia masih makan nasi merah, bubur oatmeal, masih dia itu. Ya saya masih makan itu Bu, saya nggak kuat kalau nggak makan itu. Siapa bilang nggak kuat? Begini loh teman-teman ya. Jadi kita itu nggak ngurangin gitu, nggak, tapi mengganti. Nih contohnya misalnya pagi hari ya, biasanya misalnya saya aja ya, saya sendiri ya. Dulu saya itu makan nasi, tempe, kalau nggak soto ya. Kalau sekarang modern tuh udah jarang makan tempe, dipenyet pagi-pagi tuh udah jarang. Kita makan soto. Oh, kemudian apa, ketoprak, gado-gado yang instan gitu loh, yang biasanya gitu kan ibu-ibu kalau pagi itu jarang masak, atau mungkin roti ya. Nah sekarang semua tuh di skip karena itu gula tinggi dan mengandung karbohidrat yang tinggi teman-teman ya. Jadi gantinya itu boleh saya makan telur dadar 3 telur, saya dadar lebar tebel, saya taruh di piring. Nah itu boleh banget. Nah itu masih lemes, kemudian boleh minum kopi, kemudian boleh makan alpukat, boleh. Harus zero gitu ya. Kalau bisa itu bener-bener nol karbo. Kita nggak makan bubur-buburan, karbo-karboan, buah-buahan juga dikurangin. Nah buah-buahan apa yang boleh? Karena buah-buahan itu juga karbohidratnya tinggi teman-teman ya, jangan salah. Saya dulu juga begitu. Saya kecelek dulu ya, saya pikir kalau buah itu sehat banget, lalu saya makannya buah itu saya banyakin biar kulit saya kinclong gitu ya. Tapi memang benar kulit kinclong, tapi di sisi lain jadi kena diabetes karena kebanyakan makan pepaya. Dulu saya tuh hobinya makan pepaya teman-teman. Pepaya itu kan murah, terus manis, terus apa itu kulitnya itu suka saya gosok-gosok di muka saya, kan dia mengandung AHA ya, alfa hidroksi asid. Itu saya taruh di kulit tuh, memang kulit saya itu kinclong, tapi akhirnya efeknya ternyata karena kebanyakan manis-manis jadi gula darah saya itu akhirnya tinggi. Tapi saya belum tinggi banget ya, saya konangannya itu 275. Nah langsung saya rombak makanan. Nah makanya teman-teman ya, kalau kalian sudah pernah periksa, sudah pernah kena 600, 500, itu jangan mengharap keajaiban tiba-tiba sembuh tanpa kalian upayakan apa-apa. Jadi kalian itu kalau pengen sembuh dari diabetes, saran saya, robah pola makan kalian, itu aja satu-satunya jalan. Dan nomor 2-nya ada lagi yaitu puasa. Dengan melaparkan diri, tubuh itu akan mencari makanan, jadi dia itu akan membakar lemak-lemak atau kolesterol yang nempel yang mengganggu pembuluh darah itu akan dikikis habis karena kita nggak masukin karbo lagi. Jadi otomatis kolesterol pun habis. Jadi kita makan lemak justru kolesterol habis. Karena dengan kita meniadakan karbo, maka gantinya tubuh kita itu akan mencari lemak itu yang akan dibakar, dipakai energi. Nah otomatis kalau lemak kita di tubuh itu sudah dikikis sama tubuh dipakai energi, karena kita tidak makan karbo,
Nah, otomatis kita harus masukin lemak dong untuk gantinya yang hilang itu gitu loh. Nah, kabar baiknya, kenapa kok harus lemak, Bu? Kenapa nggak harus protein? Karena lemak itu untuk tenaga, untuk gantinya karbo, gitu teman-teman. Dan lemak itu sangat nol karbonya. Itu yang kita pilih. Kenapa orang diabetes itu memilih energinya dari lemak? Karena lemak itu paling aman, nggak ada gulanya, gitu. Tapi tenang aja, kalian nggak usah ketakutan. Waduh, saya nggak makan karbo, apa bisa hidup ya? Ntar otak saya gimana? Otak itu kan daya pikir kita itu kan dari karbo. Iya, memang. Ketika kita memakai bahan bakar dari karbo, maka otak kita pun semuanya menggunakan karbo untuk hidup. Tapi begitu kita meniadakan karbo, tubuh kita itu pintar, cerdas. Dia akan mencari lemak pengganti karbo itu. Kenapa nggak protein? Karena protein susah dirubahnya itu susah ya. Ada nanti dijelaskan lagi ya di lain kesempatan. Yang paling mudah itu lemak untuk pengganti energi kita itu. Dan kalau kita makan misalnya nih daging-dagingan, ikan-ikanan, tempe-tempean, tahu-tahuan itu kan protein tuh. Itu boleh ya. Nah, itu nggak usah ketakutan. Terus karbonya bagaimana? Itu pasti ada karbonya. Kita masih boleh kok makan tahu, tempe, dan buah-buahan ini banyak banget karbonya. Tapi ini adalah buah yang di sini ini, teman-teman, ini buah yang saya pilih yang rendah. Yang rendah paling tidak itu masih aman dikonsumsi untuk orang diabetes. Apa ini? Tapi bagi Anda yang gulanya masih 600, 800 itu untuk pengobatan, ininya di skip dulu ya. Terus gimana dong? Nanti nggak bisa BAB, kurang vitamin. Jangan salah. Hati sapi, jeroan sapi itu ternyata banyak vitaminnya di situ. Kalian bisa cek, googling ya. Cari. Ada itu. Vitamin-vitamin di situ tuh lengkap. Bahkan ada orang buta, matanya itu sudah nggak kelihatan, terapinya itu disuruh makan hati, teman-teman. Karena hati itu mengandung vitamin B-nya tinggi, A, lengkap banget deh pokoknya. Mineral, nutrisi ada di situ. Kaldu tulang juga gitu. Kalau kalian misalnya dalam pengobatan selama sebulan nggak boleh makan ini, yang gula darahnya sampai 800, 900 itu memang nggak boleh makan buah. Karena buah ini masih banyak karbonya, teman-teman ya. Walaupun ini sudah saya pilih yang teraman, tetap aja dia masih mengandung karbo. Tapi kalau gula darah Anda itu sudah di bawah 300, sudah di bawah 200, boleh ya makan ini, boleh banget. Jadi untuk dietnya itu nggak lama-lama, yang gulanya tinggi sampai 800, 900 itu nggak boleh makan buah. Sayur juga dipilih yang sangat nol karbo. Sayur yang nol karbo itu apa, Bu? Ada. Nah, makanya gunanya ikut diet mentoring di Zuma Herbal itu nanti akan dibimbing makan kalian pagi, siang, sore, sayuran apa aja yang boleh, buah apa aja yang boleh, dan bagaimana. Kemudian ada juga tuntunan untuk puasa sunnah atau puasa kesehatan untuk menurunkan gula darah kalian tuh ada semuanya ya. Kami membuka jasa diet mentoring di grup WA. Dan sekarang ini membernya sudah 100 lebih, bahkan kurang lebih ya 100. Nah, itu alhamdulillah semua itu turun. Gula darahnya itu semua turun secara signifikan. Tapi ada juga satu orang yang memang dia itu walaupun sudah tahu tapi dia nggak mau diet, nggak kuat gitu loh menahan godaan nasi ya, akhirnya ya nggak bisa turun. Dan kenapa kok nggak mau meninggalkan nasi itu ya? Jadi kalau Anda itu bilang saya kalau nggak makan nasi lemes, itu hanya mitos, benar. Sekarang secara logika aja ya, kalian cek nutrisi nasi itu apa aja dan nutrisi daging itu apa aja, vitaminnya apa aja, banyakan mana daging sama nasi. Coba kalian cek banyakan mana, lengkapan mana. Pastinya lengkapan daging dong, ya kan? Nah, zaman dulu aja nih ya, zaman Rasulullah SAW, orang itu kan makannya daging, ya kan?
makan burung sama madu dicocol gitu ya zaman dulu. Madu boleh nggak Bu? Kalau kalian sudah kena diabetes, berarti pankreas sudah rusak, itu jangan makan madu ya. Nah mereka yang makan itu, mereka itu masih sehat. Memang dia nggak kena diabetes, jadi makannya burung dicocol madu zaman dulu memang. Tapi dia nggak makan nasi, ya nggak kena diabetes dong. Paling madu seberapa sih? Kan banyak-banyak juga enak, paling 1 sendok makan ya. Tapi mereka itu belum kena DM gitu loh teman-teman ya. Oke, sekarang kita mau ngobrolin ini, buah ini boleh apa enggak dan kenapa boleh, berapa karbohidratnya gitu ya. Oke. Ini adalah buah plum. Plum bacaannya ya. Aku suka salah, kalau beli malu-maluin aja. Ini buah plum ya teman-teman ya. Ini saya dapat murah. Jangan bilang mahal ya. Makanan orang diabetes saya selalu mencari yang murah dan enak. Untuk kalian semuanya, untuk teman-temanku, saudara-saudaraku tercinta, terutama di grup saya Diet Mentoring, itu saya selalu mencarikan makanan yang murah tapi enak dan aman. Ini buah plum ini tadi saya beli murah. Kenapa? Kalau nggak murah itu 1 kilo itu sekitar 40 ya. Di online banyak teman-teman ya. Kalau di Jakarta itu banyak. Bisa dikirim hari itu juga pakai Grab. Nah ini saya beli di becak teman-teman ya, bukan becak kayu, becak yang suka nongkrong di pasar di luar gitu. Tapi kita harus berebut pagi-pagi, harus segera ke pasar. Ya jam setengah 9 lah, jam 8 setengah 9 tuh dia masih ada di situ. Ini tadi sekilo cuma 20.000, dapatnya 9 biji teman-teman nih. Berarti satu ini 1 on ya. Mungkin timbangannya dia kurang kali ya, harusnya 10 lah, orang segini kecil kok. Ini berarti ini 100 gram. Nah karbohidratnya berapa buah plum ini? Ini karbohidratnya lumayan rendah teman-teman ya, dibandingkan pisang. Jadi jangan salah ya. Dulu saya itu sangat salah, suka membelikan ibu saya pisang kepok. Ternyata teman-teman, pisang itu, satu buah pisang itu 30. Jadi dia itu satu buah pisang yang ukuran panjang tuh loh ya, 20 cm lah ya kira-kira tuh. Nah itu karbohidratnya itu 28. Terus dia mengandung seratnya itu nggak banyak. Kemudian dia mengandung gula juga sekitar 14-13. Jadi satu pisang itu bisa sekitar berapa tuh? 30, 27 sama 14 berapa tuh? 30 sama 14, 40 ya, 44 loh pisang satu teman-teman, pisang yang gede itu loh. Nah kalau kalian makan separuh berarti 22 gram. Jatah kalian yang saya terapkan di sini untuk penyembuhan DM itu sehari jatah kalian itu hanya 20 gram. Kalau kalian makan pisang separuh itu sudah habis, sudah lewat, udah nggak boleh makan apa-apa lagi. Kecuali makan selada aja yang 0 karbo itu ya. Apalagi yang 0 karbo, paling daging. Nah itu. Tapi kalau dagingnya banyak, terus ditambahin bumbu-bumbu, ya nambah lagi karbo. Ya makanya saya sarankan untuk sementara ini atau untuk seterusnya kalian nggak usah makan pisang. Buah yang lain itu banyak gantinya pisang. Gak harus makan pisang tok ya teman-teman ya. Terus ada yang protes, Ibu itu gulanya pisang itu mengandung magnesium yang sangat dibutuhkan untuk pengontrolan gula darah. Iya benar memang, tapi kan kita bisa cari yang lain nih. Jadi buah plum itu karbohidratnya 7/100 gram ya. Kemudian dia ada gula juga sih, dia mengandung gulanya 6, seratnya 1. Jadi totalnya itu 13. Tapi itu dibandingkan pisang itu masih rendahan ini ya, 50% masih rendah ini teman-teman ya. Kemudian belimbing juga hampir sama buah plum. Maaf ya, saya salah dulu nih, mau nyebut plum gitu salah terus. Kemudian ini apa, alpukat juga sama ya, sekitar segitu, gak jauh gitu kurang lebihnya. Nah kemudian yang dulu juga saya salah, saya suka ngasih ke ibu saya itu apel. Apel itu padahal tinggi loh teman-teman, Masya Allah. Nah ini teman-teman apel ya. Apel itu karbonnya 19, sekian.
Dan dia juga mengandung gula. Tuh, gulanya berapa tuh? Gulanya 14. Jadi tinggi ya, tinggi loh apel ya. Hati-hati ya teman-teman. Kalian kalau kepingin banget bolehlah makan seperempat aja ya. Seperempat buah maksudnya, bukan seperempat kilo ya. Jadi saya dulu juga mengalami kesalahan juga, melakukan kesalahan maksudnya. Saya suka membelikan apel hijau kalau oleh-oleh gitu. Aduh bingung ya buat ibu saya apa ya, akhirnya saya belikan apel hijau. Padahal sama aja dia juga tinggi teman-teman seratnya. Dulu gak kepikir ya kalau ada alpukat itu bagus gitu, belum ngerti. Itulah pentingnya teman-teman ya kalian menonton video saya ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kalian semuanya ya. Jadi sementara ini jangan makan pisang, apel, kemudian yang lain-lain. Pokoknya yang gak saya sebut itu tinggi ya. Untuk yang lain-lainnya seperti kayak jambu air apa itu kita bahas besok ya, oke? Baiklah teman-teman, cukup sekian aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Bagi kalian yang ingin sembuh dari diabetes dan Anda ingin dapat bimbingan secara personal ataupun secara grup, Anda bisa menghubungi saya. Nomor HP saya ada di deskripsi. Kalian bisa chatting saya di nomor WA 0852 1408 7220. Oke, sampai jumpa.